Tapi lama kelamaan kan udah kemasan. Mungkin kapan motornya sudah ya itu sehari lama. Aku maka begini-begini, tapi dia layak sampai Udah pertama lah tadi. Bisa punya motor. nggak lapar mana kodok. Oh itu ronde pertama. Coklat di pandan. Stunting itu ya. Puji syukur alhamdulillah atas rahmat taufik dan hidayahnya yang mana hingga hari ini kita semua senantiasa diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul di sini dengan tiada kurang suatu apapun. Itu RT12. Tak lupa pula salawat dan salam sejahtera semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau. Baiklah ibu-ibu, acara kita langsung aja ya. Acara yang pertama yaitu penyuluhan stunting dari Puskesmas Kuaro, petugas kesehatan dari Padang Jaya dan ibu-ibu undangan sekalian. Dia mau pegang. Sebelumnya kedengaran Bu suara saya? Sempit kan? Nanti saya ngomong sendiri kalau nggak kedengaran. Pada pagi hari ini tadi sudah disebutkan nama saya Ibu Erni Epriati. Ya mungkin sebagian ibu-ibu sudah tahu tapi ada yang tidak tahu nama saya. Saya sehari-hari di Puskesmas sebagai petugas gizi. Jadi kalau disuruh nyuntik saya nggak ngerti Bu. Kalau disuruh tensi mungkin bisa ya, tapi kalau disuruh nyuntik saya nggak ngerti, suruh ngimpus nggak ngerti. Ya, jadi tugas saya adalah sebagai petugas gizi. Sebetulnya di Puskesmas petugas gizi itu ada 2 orang. Jadi kalau misalnya yang satu biasa ada konsul pasien atau konsul pasien di depan atau di belakang, itu berarti petugas gizi juga. Jadi ada 2 orang. Pada pagi hari ini saya akan memberikan penjelasan sedikit. Layarnya kelihatan nggak Bu? Kelihatan ya. Meskipun samar-samar. Sebetulnya karena cahaya banyak di luar bukan di dalam gedung, jadi layarnya agak buram sedikit. Pada pagi hari ini kita akan ngomong-ngomong tentang stunting. Mungkin ibu-ibu sudah pada familiar dengan istilahnya stunting. Yang mana ada judul di sini ya, cegah stunting, ciptakan generasi cerdas, aktif dan produktif. Nah ternyata stunting itu nanti berhubungan dengan kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Jadi stunting ini bukan tiba-tiba muncul. Jadi ada riwayat sebelumnya kekurangan atau ada masalah dengan kurang gizi kronis, ya, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak. Pertumbuhan itu tentang tinggi dan tentang berat badan, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Jadi anak-anak balita ini kenapa kita selalu perhatikan dari dia dalam perut, dari ibunya hamil sampai dia lahir, sampai dia usia 5 tahun. Karena anak-anak kita ini nanti menentukan generasi selanjutnya. Apakah generasinya generasi yang baik atau generasi yang tidak bisa bersaing, seperti itu ya. Nah, tadi stunting itu ternyata kaitannya dengan tinggi badan ya Bu ya. Jadi umur anak, ibu bisa bandingkan umur anaknya sama. Misalnya sama-sama 1 tahun. Kalau dia berdiri berjejer, kok bisa ya tinggi badannya itu beda? Yang satu tinggi, yang satu lebih pendek. Nah biasanya kita biasa kan anak-anak main atau dia berdiri, loh umurnya lo sama, kok satunya tinggi, satunya pendek gitu. Satunya lebih pendek gitu ya. Nah tadi sudah disebutkan stunting atau pendek
atau sangat pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita. Tadi pada anak balita bisa jadi terjadinya pada masa kehamilan ibunya akibat kekurangan gizi kronis atau menahun, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Ada yang bisa bantu saya, Bu? 1000 hari pertama kehidupan tuh dimulai dari kapan? Dari kapan? Dari dalam perut. Dari sejak ibunya dinyatakan oleh ibu bidan hamil. Misalnya PP tes atau periksa air kencing ya, Bu, dinyatakan positif. Nah, dari situ ibu bidan biasanya menanyakan haid terakhirnya kapan. Nah, setelah disebutkan haid terakhirnya, sejak itulah dimulai 1000 hari pertama kehidupan. Sampai anaknya berusia 2 tahun. Ibu mau ngitung nggak, Bu? Karena sudah ada penelitian bahwa pada itulah 1000 harinya dimulai dari ibunya hamil. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Makanya 1000 hari pertama kehidupan biasa disebut dengan masa emas pertumbuhan anak. Ibu tahu emas itu harganya apa, Bu? Nah, makanya anak-anak kita juga mahal dan harus dijaga. Harus diperhatikan setiap status gizi anaknya. Jadi bukan hanya ke posyandu habis itu sudah, Bu ya. Jadi ibu-ibu juga kalau sudah disebutkan berat badan, ibu sudah pulang itu sudah tahu berat badan anaknya seperti apa. Berangkat ke posyandu sudah tahu, target saya hari ini anak saya harus naik sekian. Harus naik. Tapi kalau balita dari 0 sampai 5 tahun dia harus naik berat badannya. Beda dengan orang dewasa. Melihat naik takut sudah, Bu ya. Bakalan melebar ke samping nih, nggak akan tumbuh ke atas lagi ya kan. Nah, kalau balita dia akan begitu berat badannya naik, semua juga mengikutin. Tingginya akan maksimal. Seperti itu. Apa bahayanya kalau terjadi stunting? Otot anak sulit berkembang dan tubuh sulit tumbuh. Jadi nggak cepat tinggi, nggak cepat besar anaknya, seperti itu ya. Nah, stunting akan mengancam bonus demografinya Indonesia. Jadi kalau stunting sekarang di tahun 2017 masih 29,6%. Anak-anak kita masih total satu Indonesia masih 29,6%. Maka targetnya itu adalah stunting itu tidak bisa juga dihapus sama sekali sampai 0. Tetapi harus tidak boleh lebih dari 20%. Bahkan Kabupaten Pasir berniat, Bapak Bupati sudah berkomitmen bahwa Kabupaten Pasir stuntingnya hanya 14%. Maka totalnya sudah 29,6% di 2017. Belum lagi 2000 sekarang ini ya. Belum ada. Jadi nanti ada data yang di launching atau dikeluarkan berapa persennya untuk stunting tersebut. Jadi stunting ini adalah yang efek yang akan ditimbulkan kalau kita tidak atasi, menurunkan kapasitas atau intelektual anak. Jadi daya cerdasnya anak juga akan berkurang. Nah, ancaman bonus demografi, kemudian kalau sudah intelektual anak itu menurunkan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Yang datang nanti ke Indonesia orang luar negeri, Bu. Indonesia nggak dipakai. Kenapa? Tingginya nggak sesuai, nggak bisa nih masuk nih. Misalnya sekarang aja jadi polisi, jadi tentara, jadi apa gitu kan harus diukur tinggi badan. Kurang 1 senti, setengah senti nggak jadi gitu ya. Orang luar masuk diterima. Nah, seperti itu. Jadi Indonesia ini sudah berkomitmen bahwa kita jangan sampai orang luar negeri yang mendominasi pekerja ataupun apapun yang kita lakukan di Indonesia. Makanya anak-anak kita harus dipersiapkan dari sekarang. Nah, ini kerugian ekonomi negara akan 300 triliun, Bu. 300 triliun akan rugi Indonesia kalau kita tetap menjadi seperti ini, ya. Kenapa stunting bisa terjadi? Akibat dari kurangnya asupan gizi yang diterima oleh janin sampai bayinya berusia 2 tahun, ya. Jadi sampai 2 tahun, Bu. Bidan berkadar
yang setia mendamping ya kegiatan penyuluhan stunting, yang mana pada hari ini atau di bulan Desember ini adalah kegiatan yang ke-6, yaitu bertempat di RT 11 untuk penyuluhan di RT 11 dan RT 12. Dan saya hormati juga kepada ibu-ibu sekalian yang pada pagi hari ini juga berkenan hadir memenuhi daripada undangan dari pemerintah desa terkait dengan penyuluhan stunting. Alhamdulillah.